Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama kami, saya Nidia Alvanasution dan ini teman saya Putri Ayu Dwi Nabila. Baik, kali ini kita akan membahas tentang nakal di media sosial menjadi awal kenakalan remaja. Nah, baik, saya ingin bertanya kepada Mbak Nabila. Menurut Mbak Nabila, nakal itu kayak gimana sih? Kalau menurut saya nakal itu sama dengan seperti perbuatan yang buruk seperti itu, kelakuan yang buruk yang di mana-mana itu dia tidak menjaga akhlakul karimah, sama aja dengan tidak menjaga akhlakul karimah, dan dia tetap mengikuti tren-tren tersebut yang tidak sepantasnya diikuti, tapi dia mengikuti seperti itu, Mbak. Intinya ya melakukan perbuatan keburukan seperti itu, udah termasuk nakal ataupun istilahnya membantah orang tua gitu. Jadi nakal itu adalah suka berbuat kurang baik dan buruk dalam berkelakuan, betul gitu sekali. Kalau pengalaman Mbak Diva sendiri untuk anak nakal itu seperti apa? Maksudnya yang Mbak Diva tahu contohnya seperti apa gitu? Oh iya, contohnya itu ketika anak atau remaja yang menggunakan media sosial atau handphone. Baik, tapi saya ingin tahu bagaimana pengaruhnya anak remaja ini dalam media sosial gitu. Itu pengaruhnya apa? Berpengaruh banget atau tidak? Menurut saya pribadi, iya sangat berpengaruh. Karena dilihat dari zaman sekarang itu banyak usia remaja, bahkan usia dini pun yang menggunakan media sosial maupun handphone, yang dimana ketika seorang menggunakan handphone ini jarang ada orang tua yang memperhatikan anaknya sedang melakukan apa yang dilihat di handphone itu gitu. Contohnya ketika anak melihat TikTok. Media yang tidak baik ya, karena kan dipertontonkan seperti 18 ke atas gitu. Dan dari yang dia lihat di TikTok itu terpengaruhi dengan video yang nggak bagus, seperti joget-joget. Jadi dia melihat itu, oh menarik ini, oh seru nih, aku juga pengen deh joget-joget gitu. Iya, berarti dalam Islam juga joget-joget itu haram ya, Mbak ya? Iya, sangat haram. Iya. Jadi untuk cara kita menjaga nama baik kita, tapi tetaplah menjaga nama baik kita dalam media sosial itu gimana? Kayak penampilan juga itu bagaimana? Ya, kita kalau menggunakan media sosial kita harus tahu batasannya. Jangan mengikuti ke arah yang buruk, seperti contohnya berpakaian yang tidak dianjurkan dalam Islam. Auratnya wanita itu kan seluruh anggota badan kecuali telapak tangan dan wajah. Kalaupun kita mengikuti zaman tren, kita harus tahu, oh ini nggak bagus, oh ini bagus gitu. Kalau misalkan ada orang yang mengikuti zaman tren itu yang bajunya ketat, terus jilbabnya dililit-lilit biar kelihatan dadanya gitu ya. Dililit kan, kayak apa gitu. Itu kan nggak etis gitu loh. Bahkan udah ada larangannya. Gitu. Dan zaman sekarang juga ada gamis, tapi kita bisa bermodel-model gitu kan. Tapi apakah dalam Islam itu juga dianjurkan kita harus penampilan yang baik bagi muslimah? Iya, sangat. Karena udah ada ayat yang menjelaskannya itu pada Al-Quran surah Al-A'raf ayat 26, yang artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Berarti ya berpakaian takwa gitu yang baik ya. Terus kita juga
kalau menggunakan media sosial itu nggak boleh sembarangan, apalagi anak usia dini loh. Zaman sekarang itu banyak banget ya Mbak ya. Iya betul. Banyak yang kurang perhatian sama anaknya. Jadi kalau anaknya main HP ya udah dibiarin aja gitu. Gitu. Jadi karena itu bisa timbul kenakalan anak itu, baik remaja ataupun usia dini. Oh, jadi bagaimana kalau orang tuanya yang berkarir gitu Mbak? Kalau misal orang tuanya berkarir sejak dini, anak ini dipasrahkan untuk ke orang tuanya gitu. Jadi kan kalau misal kayak gitu, anak ini kurang perhatian dari orang tua dan perawat, dan kita tidak bisa mengandalkan perawat saja. Perawat juga punya kesibukan lain kan. Jadi bagaimana untuk mengatasi tersebut? Menurut saya pribadi ya, kalau ada orang tua yang berkarir, usahakan jangan sepenuhnya waktu anak itu untuk perawat. Iya betul. Kita sebagai orang tua juga harus bertanggung jawab atas anak kita gitu. Nggak mungkin masa setiap hari sibuk gitu. Kita harus ada waktunya buat anak kita seperti berkomunikasi gitu ya. Betul. Jangan dibiarkan anak kita itu kayak sendiri gitu loh. Jadi dia tuh merasa bebas. Oh, aku ngelakuin ini nggak apa-apa kok, nggak dilarang sama orang tua aku. Oh, orang tua aku nggak tahu kok, ya kayak gitu ya kan. Apalagi kalau remaja, jadi pikiran itu belum panjang gitu, belum mikirin oh gimana ya dampaknya kalau aku kayak gini gitu. Apalagi kalau misalnya berpakaian yang tidak baik dan lawan jenis melihat, pasti kan ada timbul syahwat gitu. Oh, jadi begitu. Oh, jadi yang Mbak Diva jelaskan tadi itu dapat disimpulkan bahwa kalau anak nakal ini juga tergantungan dari orang tua, sejak didikan dari orang tuanya, sejak dirinya, dan juga dalam dirinya anak ini, dalam lingkungan kita juga terpengaruh. Jika kalau kita berteman dengan anak yang baik, kita pasti ikut yang baik. Tapi jika kita ikut anak yang nakal, tetaplah kita nakal seterusnya, seperti itu teman-teman. Jadi kita harus tahu arah kemana yang baik dan arah kemana yang buruk. Jangan diikuti yang buruknya, tapi ikutilah yang baiknya. Ya begitu teman-teman. Oke, sekarang saya ingin tahu bagaimana jika orang tua yang keras. Nah kan sifatnya orang tua itu bermacam-macam, ada yang keras atau ada yang lemah lembut gitu. Nah jika yang keras ini, misal anaknya membuat kesalahan aja udah dibentak, nah gitu kan sudah merusak mental anak atau fisik anak. Jadi anak tuh mikir kayak apa sih, saya nggak betah di rumah, dan tidak membuat anak ini tidak betah sama keluarganya. Nah begitu bagaimana Mbak? Ya menurut saya kita sebagai orang tua mendidik anak itu harus baik. Ya, betul. Kita bilang kalau emang anak melakukan kesalahan, ya kita bilang, kita nasihati bagus-bagus. Jadi jangan lemah lembut. Jadi gini loh, istilahnya kayak tegas tapi lembut gitu. Gini contohnya, nah ini tuh nggak bagus, jangan dicontoh ya, atau jangan diulang lagi ya. Yang ini jangan memakai kekerasan yang bersifat merusak mental anak gitu. Bahkan dia tuh sampai berpikir orang tuaku kayak gini ke aku gitu. Iya betul. Berarti menasihati dengan pelan-pelan, tegas dan pelan-pelan agar anak ini lebih terbuka dan lebih mendekatkan kepada anak gitu ya. Komunikasi orang tua dan anak itu baik gitu. Orang tuaku mendidik aku baik dan aku juga harus baik gitu. Teman-teman, sekian perbincangan kita hari ini. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf dan kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.